ketika Bapak Ibu berdoa atau coba mencari, menyembah Tuhan, mendengarkan firman, yang Bapak Ibu pinginkan adalah mendengar suaranya. Ketika Bapak Ibu mendengarkan suaranya melalui firman, melalui khotbah, melalui apapun juga Tuhan ngomong pakai macam cara, dan Bapak Ibu dengar dan lakukan, terjadi breakthrough dan terobosan. Caranya simpel dan mudah. Ketika Bapak Ibu mencari Tuhan, itu maunya apa? Bukankah kita mau menyenangkan hatinya Tuhan? Bukankah kita mau menyerahkan hati dan pikiran kita di hadapan Tuhan? Supaya didapatin hati kita itu benar. Hati kita itu berkenan dan kita didapatin menjadi orang kesayangan Tuhan, menjadi favoritnya Tuhan. Ketika Bapak Ibu hari ini pagi-pagi ini menyembah Tuhan, atau siang hari berdoa, dengerin khotbah, bukankah Bapak Ibu ingin dengar firman Tuhan yang mengubahkan hati Bapak Ibu untuk semakin disempurnakan menjadi serupa segambar dengan Tuhan? Dan ketika saya ngomong hari ini, apa yang saya omongkan adalah firman Tuhan yang sama berkuasa dengan firman yang keluar dari mulutnya Tuhan ketika Bapak Ibu percaya. Firman Tuhan yang keluar dari mulut saya ini sama berkuasanya dengan firman Tuhan yang keluar dari mulutnya Tuhan sendiri. Karena apa yang saya sampaikan adalah kebenaran firman Tuhan, bukan ide saya sendiri. Kadang seringkali memang tidak enak, merobek hati, menyinggung, atau apapun juga lah. Tapi kita mau sama-sama belajar. Bahkan saya yang sering khotbah, sharing sendiri, kadang saya itu tertemplak. Ketika saya putar ulang itu saya tertemplak balik. Banyak hal yang perlu dimurnikan dalam hati saya dan hati Bapak Ibu, supaya kita ini menjadi orang yang didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Karena hari ini yang paling penting adalah kita itu belajar menyenangkan hati Tuhan, tidak ada yang lain. Kita bekerja, iya. Kita cari uang, iya. Tapi fokus kita bukan di sana lagi. Ketika hari ini, saya udah ngomong nih seminggu berturut-turut ini, batas antara kehidupan dan kematian itu sangat dekat sekali loh. Hampir-hampir nggak ada batasnya. Beberapa hari terakhir banyak sekali orang-orang dekat kita dipanggil Tuhan, terutama orang dekat saya. Dulu kita pikir wabah ini yang nyerang di mana-mana, jauh di antara kita. Ternyata sekarang udah dekat sekali dengan kita. Dan kita hanya bisa ngapain? Kita semakin khawatir atau kita semakin mau menyenangkan Tuhan? Itu adalah pilihan hidup Bapak Ibu semua. Tapi kita harus benar-benar memurnikan hati kita ini benar-benar di hadapan Tuhan, itu benar-benar murni, tulus dan berkenan di hadapan Tuhan. Tidak ada solusi lain. Kalau kita itu mau menyenangkan Tuhan, otomatis hati kita yang dibereskan. Hati kita ini perlu disucikan supaya didapatin itu berkenan di hadapan Tuhan. Percuma kita berdoa, percuma kita menyembah Tuhan, tapi kalau hati kita ini kotor, najis, masih simpan hal buruk di hadapan Tuhan, percuma. Doa dan penyembahan kita juga tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tapi saya akan sampaikan hal yang benar-benar menyinggung hati Bapak Ibu. Ini kehidupan hari-hari kita yang seringkali babak belur kita menghadapinya. Karena kita nggak cenderung lebih mengikuti emosi kita dibanding mengikuti kebenaran firman Tuhan. Buka sebentar Yakobus pasal yang keempat. Mulai ayat yang pertama. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kita, di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsu yang saling berjuang dalam tubuhmu? Sebenarnya kalau kita ini gegeran dengan orang lain, kita ribut dengan siapapun, cuma ribut sama pasangan, ribut sama suami, ribut sama istri, sama anak, sama tetangga, sama bos, sama mertua, sama mantu, atau ribut sama siapapun, itu sebenarnya ngapain sih? Karena hawa nafsu kita ini berjuang di dalam tubuh kita untuk berontak, untuk tunduk, untuk ngalah, untuk sabar, untuk mengampuni, untuk lebih banyak mendengarkan daripada banyak ngomong. Itu susah. Karena apa? Hawa nafsu kita yang ngontrolnya. Makanya kita sering marah sama orang, nggak terima, ribut, gegeran, sakit hati, benci, dendam, jengkel, dongkol, dan lain sebagainya. Ketika kita memang masih hidup di dalam daging, tapi harusnya daging ini yang harus takluk. Makanya daging itu perlu disalibkan setiap hari. Kita nggak bisa lagi hidup dipimpin oleh ego dan harga diri kita sendiri. Saya berkali-kali ngomong bahwa setelah kita mengalami kelahiran baru, harga dirimu tuh bukan sebagai bajumu, bukan sebagai kebanggaanmu lagi.
Harga diri kita itu harusnya ditaruh di depan pintu. Jadi keset. Kita mau direndahkan supaya hati kita ini murni, supaya kita memiliki kerendahan hati. Kadang kita perlu dipersalahkan supaya ego kita ini merasa benar sendiri, gak sombong. Kadang kita sesekali gak diakuin supaya kita tahu bahwa pengharapan kita hanya Tuhan saja. Supaya gede kepalanya, sombongnya, egonya itu. Karena kecenderungan kita ini, jadi orang tuh sombong, ego, pingin dipuji, pingin disayangin, pingin dapat tepuk tangan. Merasa kalau segala sesuatu berhasil tuh merasa perbuatannya, kemampuannya. Dan Tuhan nomor sekian. Tuhan tidak suka hal seperti itu. Tuhan tuh mau dapatin hati kita itu benar-benar murni. Kalau Bapak Ibu sampai ini di hari ini diberkati, memiliki mobil bagus, rumah bagus, sepeda motor bagus, punya uang, punya deposito, menikmatin banyak fasilitas yang Tuhan kasih, itu bukan karena kekuatan gagamu, itu semata-mata kasih karunia Tuhan. Itu semuanya berkat hanya dipercayakan sementara. Harusnya kita sebagai bendahara Tuhan mengelolanya dengan baik. Bukan karena kita hebat. Iya betul, kamu sekolah tinggi, kita punya pengalaman hebat, tapi bukan jaminan orang yang memiliki sekolah tinggi dan pengalaman hebat itu sukses dan berhasil. Tapi ketika kita ini diberkatin Tuhan, disertain Tuhan, Tuhan pasti bikin sukses dan berhasil. Jadi kita itu memiliki kerendahan hati. Untuk orang rendah hati itu kadang sesekali perlu direndahkan orang lain, nggak dihargain, kadang dipersalahkan dan dicemooh. Itu sebenarnya sehat buat hati kita kalau respon hati kita benar. Tapi kalau respon hati kita ini tidak benar, ketika orang mencemooh, orang memaki, orang menuduh, orang memfitnah, kita akan serang balik, kita akan bela diri, dan kita perlu, kalau perlu kita akan temuin dan kita akan jelaskan banyak hal kepada dia. Tidak perlu seperti itu. Kalau kita masih melakukan seperti itu, ketika orang ngomong jelek kita marah, dendam, sakit hati, itu tandanya kita masih kedagingan dan hidup perlu dimatikan. Perlu dimatikan setiap hari. Perlu disalibkan. Biar tubuh kita itu menjadi korban yang berkenan di hadapan Tuhan. Ayat yang kedua, kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh. Berapa kali orang ketika ngomong dengan pasangannya, ngomong dengan orang lain, ngomong dengan lawan bicaranya, yang diajak ngomong ini tidak sesuai apa yang diharapkannya, dan ujung-ujungnya kita bertengkar ribut, berselisih pendapat, akhirnya kita jengkel. Karena apa yang kita ingin dalam hati kita tidak tercapai. Akhirnya ngapain? Kamu membunuh, kamu iri hati, tapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar, kamu berkelahi, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Kenapa orang bisa memiliki kelakuan yang kayak begini? Karena hubungan dengan Tuhan itu tidak benar. Saya sudah ngomong berkali-kali, ketika hubungan kita dengan Tuhan ini tidak benar, hubungan kita ini secara pribadi dengan Tuhan ini tidak benar, ujungnya hidup kita itu pasti tidak menyenangkan Tuhan. Ujungnya hidup kita itu pasti melakukan hal yang konyol, yang bertentangan dengan firman Tuhan. Orang bertengkar dengan yang lain. Kenapa kok bisa bertengkar? Karena berselisih pendapat. Tidak mendapatkan harapan yang seperti diinginin. Hati kita, akhirnya kita nggak terima. Kita ngomong keras, dia juga sama-sama nggak terima. Kita marah, dia ikut marah. Kita benci, dia ikut benci, kedendam. Ya ujungnya ngapain? Bukankah kalau kita melakukan seperti itu nggak jauh beda dengan orang dunia? Sekalipun kita ini berada di dalam gereja, ngakunya memiliki agama Kristen, tapi kalau kelakuannya seperti orang dunia, ya buat apa? Karena kekristenan itu bukan ngapalin firman. Kekristenan itu bukan letterlek agamawi yang hafalin ayat satu per ayat, pasal per pasal, mengikutin liturgi agamawi, rutinitas agamawi, bukan. Kekristenan adalah menghidupin firman yang kita pelajarin, yang kita selidikin, kita praktekkan ke dalam kehidupan sehari-hari, supaya Kristus benar-benar nyata. Tapi kalau kita ini suka gegeran dengan orang lain, suka kesel, suka marah, suka ngamuan, gampang tersinggungan, baperan, gampang negatif selalu ada orang yang seperti itu, negatif aja ngelihat orang itu, curigaan. Lah ujung-ujungnya apa? Saya kasih tahu Bapak Ibu, kalau kita ini sering curiga sama orang, kita tuh susah loh percaya firman.
Karena bawaannya curiga. Yang depan mata saja nggak bisa dipercaya dan terlalu menaruh curiga. Bagaimana dengan Tuhan yang nggak kelihatan? Apakah kita bisa percaya? Berat sekali tentunya struggle. Kenapa kita geger? Kenapa kita bertengkar? Kenapa kita berkelahi? Karena diri kita dikuasai oleh daging. Diri kita dikuasai oleh keinginan daging kita. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena hubungannya dengan Tuhan tidak benar. Makanya nggak bisa berdoa. Kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa. Karena kamu salah berdoa, sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jelas saja. Kalau kita mau bersahabat dengan dunia, dengan cara dunia, sebenarnya kita sudah berada di dalam posisi menjadi musuhnya Allah. Tapi kalau kita ini mengikut Tuhan, kita akan matikan semua keinginan duniawi, keinginan daging. Kita tidak bersahabat lagi dengan dunia. Tapi kita tinggal di dunia justru menjadi terang buat dunia. Karena kita ini anak-anak terang, kita berada di dunia kerja, di dunia bisnis, di dunia marketplace. Mereka yang gelap diterangin. Karena apa? Kemuliaan Tuhan yang memancar dalam hidup kita. Tapi kalau diri kita ini gelap, di tempat gelap, ya buat apa? Sama-sama jadi hantu ujungnya, gelap-gelapan. Kita harusnya menjadi terang. Harusnya kita menjadi garam dan terang. Ketika di dunia sekitar kita itu hambar, atau keluargamu hambar, artinya ada perlu garam. Atau di lingkungan kantormu, lingkungan bisnismu haram, hambar, nggak ada kehidupan. Hal yang sia-sia dilakukan. Ketika kita datang, kita memberikan rasa yang berbeda. Kita memberikan terang yang berbeda. Terang itu sumbernya dari kemuliaan Tuhan. Makanya Tuhan tuh mau dapatin hati kita itu benar dulu. Disucikan dulu. Jangan mentang-mentang jadi orang percaya, hidup serampangan. Hidup sembrono. Akhirnya apa? Ya babak belur ujungnya. Nggak bisa ngelain apa-apa. Coba buka sebentar di ayat yang ke-7-nya. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawatlah iblis. Supaya kita bisa, maka ia akan lari daripadamu. Kalau mau lihat semua pekerjaan setan, pekerjaan iblis dan semua anak buahnya itu gagal dalam kehidupan kita, kita harus menundukkan diri di hadapan Allah. Menundukkan diri di hadapan Allah itu tahu ngapain? Kita taruh semua keinginan, semua hak kita di atas mezbah Tuhan. Jadi korban persembahan. Dan kita tidak lagi memakai hak kita, tapi kita ambil kehendaknya Tuhan yang kita kenakan setiap hari. Baru kita bisa dipimpin oleh Roh Kudus. Baru Tuhan bisa berikan urapan dan kuasanya mengalir dalam kehidupan kita. Jadi sepatah kata saja, iblis akan lari daripada kita. Tapi berapa banyak orang, saya beberapa ngelihat waktu itu, orang nengking setan sampai setengah hari nggak keluar-keluar, ya capek. Bayangin. Tapi Paulus saja dan sepatah kata setan kabur. Petrus sepatah kata setan babak belur. Harusnya kita juga menikmatin kuasa yang sama itu. Kalau kita ini ingin mengalami kemenangan dalam diri kita loh ya. Kita sehari ini memiliki kelemahan apa? Kan masing-masing orang berbeda. Saya punya banyak kelemahan. Sampai hari ini saya masih struggle untuk mengalami kemenangan. Makanya saya harus menundukkan diri saya, menundukkan kehendak saya, menundukkan ego saya, menundukkan kedagingan saya itu di dalam kehendaknya Tuhan, di hadapan Tuhan, supaya saya itu didapatin berkenan dan menyenangkan Tuhan. Akhirnya apa? Tuhan percayakan otoritas dan kuasa dalam hidup kita. Bapak Ibu, hari ini kita harus belajar mematikan semua keinginan daging. Buka sebentar di Titus pasal yang ketiga, yang 9. Tetapi hindarilah persoalan yang dicari-cari, hal yang nggak penting. Ngomongin politik ribut, ngomongin anaknya main layang-layang satu bentuk kupu-kupu, satu lagi bentuk apa, nggak cocok, ribut. Sukanya mobil ini, saya sukanya mobil itu, ribut. Buat apa? Tapi hindarilah persoalan yang dicari-cari dan bodoh, hal yang nggak penting itu. Persoalan yang dicari dan bodoh itu hal-hal yang konyol, seperti tong kosong nyaring bunyinya, atau debat kusir itu nggak penting banget tuh. Persoalan silsilah, percekcokan dan pertengkaran mengenai hukum Taurat,
ngeributin masalah perpuluhan mau dibayar apa enggak, itu enggak usah diributin kayak begitu-begitu. Karena semua itu tidak berguna dan sia-sia. Enggak penting. Tapi kita tahu kalau kita ini mencintai Tuhan, kita akan belajar memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Belajar mengelola keuangan kita dengan Tuhan. Ngapain kita ributin? Saya itu paling enggak suka ribut. Di medsos kayak, di apa kayak. Tapi kalau ada orang komentar yang buruk tuh pasti saya cecer habis. Komentar nggak sopan itu pasti saya cecer habis. Saya nggak mau berdebat tentang firman Tuhan. Berapa banyak ahli teologi ya, berapa banyak pendeta di Indonesia. Kemarin malah heboh tuh di medsos, di YouTube tuh. Pendeta satu sama pendeta yang lain saling serang, saling menjelek-jelekan. Buat apa? Ngapain gegeran? Punya pendapat masing-masing, ya udahlah, hargai pendapatnya masing-masing. Pewahyuannya sampai segitu. Ngapain kita ributin? Apa yakin tuh? Apa yang disampaikan itu benar-benar murni yang seperti yang Tuhan mau? Ya udahlah, sama-sama dan duduk manis cari Tuhan. Firman itu semakin digali, semakin diperdebatkan, itu semakin bikin ribut. Ketika kita itu firman, kita pelajarin firman itu sebenarnya bukan untuk mendebat orang lain, untuk merasa paling benar, merasa hebat. Ketika kita belajar firman itu cukup dilakukan itu. Justru itu yang Tuhan mau. Pasti nggak mau berdebat. Kalau firman dipakai perdebatan, penafsiran gue paling benar, penafsiran gue yang paling hebat, lu salah, ya ngapain? Apa benar demikian menurut Tuhan? Kalau Tuhan datang tuh, terus kalau salah gimana? Ngapain geger? Ujungnya apa? Bukan kita tubuh Kristus. Semakin banyak ahli filsafat, ahli teologi yang sarjana teologi dan segala master segala macam, kalau masih gegeran firman Tuhan, ayat ini ngomongnya begini, perikop ini begini, terus digegerin, nggak akan kelar-kelar. Tapi kalau kita ini belajar firman, kita lakukan dengan hal-hal sederhana, justru kita akan mengerti kebenaran. Nggak perlu gegeran. Nggak usah ribut dengan orang lain. Bapak Ibu, hati-hati. Jangan mau terpancing dengan keributan dengan siapapun juga. Karena kita tahu iblis akan mencari keuntungan di sebelahnya. Iblis akan tahu itu adalah umpannya. Dan dia pasti punya maksud tertentu. Jauh lebih baik diam dan pikul salib sangkal diri. Tanya Tuhan, saya mesti ngapain? Itu jauh lebih penting daripada ribut gegeran gak jelas ujung pangkalnya. Amin. Kalau mau orang itu mau memiliki karakter Kristus itu, semua keinginan daging, semua hal buruk dalam diri kita itu perlu dipikul, disalibkan loh setiap hari. Kekristenan bukan hanya ngomong tentang mujizat, breakthrough, terobosan, keuangan, uang dipulihkan, beli mobil BMW, beli apartemen, beli rumah, dapat breakthrough, terobosan. Bukan seperti itu. Kalau kekristenan hanya sekedar ngomongin berkat, apa bedanya dengan setan? Setan juga bisa menjanjikan sama Yesus kok, seluruh dunia ini akan menjadi milikmu. Gunung kayu bisa menjanjikan hal yang sama. Tapi kehidupan mengikut Yesus itu bukan hanya sekedar ngomongin berkat-berkat, itu adalah bagian berikutnya akan mengikuti kita. Yang pertama adalah kita pikul salib sangkal diri dulu. Matiin semua keinginan daging, menaruhnya di hadapan Kristus. Supaya kita didapati menjadi berkenan, melakukan apa yang Tuhan mau. Itu yang lebih penting dulu. Ngapain ribut? Ngecam sana di YouTube. Ngomong merasa paling benar sendiri di sini, di sono, merasa klaim, merasa paling ahli, ahlinya ahli. Buat apa? Kita lakukan firman hari-hari ini. Jadi contoh buat orang sekitar kita. Mungkin Bapak Ibu nggak punya komunitas, jadi contoh buat keluargamu, buat anak dan istrimu, tetanggamu, teman-temanmu, sahabatmu. Kalau pelayanan lebih lain lagi levelnya. Kalau jadi pendeta levelnya lain lagi. Harus jadi contoh saja. Praktekin firman dengan simpel hari demi hari. Lama-lama semua kelemahan dan kekurangan kita itu benar-benar hilang, habis. Lama-lama kita dapati menjadi serupa segambar dengan Kristus. Jangan terus ngelihat orang lain. Sesekali kita tuh banyak bercermin, ngelihat diri sendiri. Supaya kita tuh diperbarui hati kita, pikiran kita, perbuatan kita. Dan menyenangkan Tuhan. Hari ini tuh yang paling penting tuh menyenangkan Tuhan. Mau ngapain lagi?
Saya melihat anak orang-orang masih umur perkasa dipanggil Tuhan. Dan mereka orang-orang kaya. Coba buat apa hartanya selama ini? Bukan nggak berguna. Bukankah kita hari ini harus mengejar Tuhan dan perkenanannya? Harus didapati berkenan di hadapan Tuhan, menyenangkan Tuhan. Amin. Ini jauh lebih penting. Dari dulu Tuhan sudah ngomong, kejar dahulu kerajaan, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Baru berkat itu ditambahkan, otomatis berkat mengikuti kita kok. Nggak usah pusing dengan berkat. Kalau kita ini hidup berkenan di hadapan Tuhan, Tuhan tuh pasti kirim berkat. Saya bukti nyatanya. Ketika bisnis kami hancur, kami tidak punya pengharapan apa-apa. Kami tidak punya income, dan sedang kita masih beli dengan nilai ratusan juta dan kita harus bayar itu. Sampai hari ini sudah hampir 2 tahun tertutup dengan baik kok. Bukankah itu proteksi Tuhan, penjagaan Tuhan? Sampai hari ini loh kita bisa makan enak, tidur nyenyak, pakai kendaraan enak. Dalam kondisi pandemi ada berkat Tuhan, ada pemeliharaan Tuhan. Hampir 1,5 tahun. It's miracle. Ini mujizat besar. Cari Tuhan. Belajar berkenan di hadapannya. Hati ini harus ditaruh di mezbahnya Tuhan. Bapak Ibu kalau nyari Tuhan, dengerin khotbah, berdoa. Mau ngapain? Mau minta jawaban atas semua persoalanmu. Taruh dulu hatimu jadi korban dan persembahan di hadapan Tuhan. Jangan nggak sopan datang kepada Tuhan. Datang ujuk-ujuk tanpa basa-basi langsung berdoa. Ditodong Tuhan dengan beribu-ribu permintaan, permohonan, pergumulan. Taruh dululah hatimu di hadapan Tuhan. Jadi korban dan persembahan yang menyenangkan Dia. Coba sembah, agungkan pakai mulut. Sembah Dia. Baru muliakan Tuhan dengan kelakuan dan perbuatan kita. Pasti Tuhan berkati, tidak mungkin. Tuhan yang saya kenal, hobinya Tuhan yang saya sembah, hobinya Tuhan yang saya layani bertahun-tahun adalah memberkati, mempromosi, mengurapi, menyertai, melindungi dan hal yang baik lainnya. Amin. Jangan salah fokus. Jangan salah prioritas. Hari ini cari Tuhan. Kenalin Dia. Dengarkan maunya. Ikutin semua peraturan dan kehendaknya. Senangkan Dia. Tuhan pasti bikin breakthrough dan terobosan atas hidupmu hari demi hari. Amin. God bless you.